Shalom, Bapak Ibu Saudara. Ini udah malam, tapi saya tergerak sedikit memberikan katakanlah renungan. Jadi tadi pagi saya mendapat kiriman dari seorang teman. Dia ini penatua ya di Abalov. Jadi dia memberikan tulisan bahwa bagaimana kondisi gereja setelah pandemi ya. Atau di tahun 2021 ini. Jadi ada 8, tapi saya malam ini tergerak hanya membagikan satu aja yang saya nggak tahu dia bernubuat tapi dia memprediksi lah, katakan begitu. Dia bilang akan ada bangkit, ya artinya gereja setelah pandemi ini, dia bilangnya gereja yang katanya dibilang di sini bahwa nanti yang dulunya ya datang ke gedung-gedung. Dia bilang di sini nanti ya tahun inilah dibilangnya mayoritas daripada para pengunjung gereja di gedung ya nggak lagi datang ke situ, tapi mereka fokus di rumah. Namun bukan berarti mereka meninggalkan Tuhan atau pekerjaan Tuhan yang dipercayakan pada mereka. Mereka tetap melayani, hanya dia katakanlah tidak terfokus di gedung begitu. Nah, ini tulisan ini mengajak para pemimpin gereja, dibilangnya di sini gereja ya, untuk mengantisipasilah adanya perubahan ini ya. Dikatakan ini perubahannya begini, mayoritas dari para pengunjung gereja tidak lagi menghadiri lah ya ibadah-ibadah di gedung, namun bukan berarti meninggalkan Tuhan atau pelayanan, bukan ya. Nah, jadi di sini saya mau membagikan bagaimana caranya kita ini menghadapi perubahan ya. Karena memang setelah COVID atau setelah tahun 2019 lah itu ya, awal itu COVID, ini memang banyak sudah merubah kehidupan ya. Terutama juga kehidupan bergereja ini ya. Nah, jadi saya mau bagikan dulu ini cerita ya tentang Rehabeam, ini anak Salomo. Karena Salomo jatuh dalam penyembahan berhala dan Tuhan memecah kerajaan itu ya, itu Nabi Ahia menubuatkan bahwa yang 10 suku diserahkan kepada seorang yang namanya Jerobeam ya, dan yang 2 suku itu suku Yehuda, Benyamin, itu masih diserahkan kepada Rehabeam karena firman Tuhan bilang itu karena Daud. Nah, ketika terjadilah ceritanya di 1 Raja-Raja 12, ceritanya itu terjadi ya katakanlah memberontak Jerobeam, dan waktu itu Rehabeam dengan pasukannya udah siap mau menyerbu untuk mengambil alih yang 10 suku ini. Ya di 1 Raja-Raja 12. Kemudian di sini ada firman Tuhan datang ayat 23, katakanlah kepada Rehabeam anak Salomo raja Yehuda dan kepada segenap kaum Yehuda dan Benyamin dan kepada selebihnya dari bangsa itu, beginilah firman Tuhan, janganlah kamu maju dan janganlah kamu berperang melawan saudara-saudaramu orang Israel,
pulanglah masing-masing ke rumahnya. Nah, ini kalimatnya nih. Sebab akulah yang menyebabkan hal ini terjadi. Maka mereka mendengarkan firman Tuhan dan pergilah mereka pulang sesuai dengan firman Tuhan itu. Jadi di sini Rehabeam dan pasukannya ya mendengar firman Tuhan dan mereka tidak jadi ya berperang melawan saudara-saudaranya untuk mengambil yang 10 suku itu. Perubahan ini memang ya direncanakan Tuhan karena Salomo jatuh dalam penyembahan berhala dan Tuhan merobek kerajaan itu 10 suku untuk Yerobeam, 2 suku untuk Rehabeam. Jadi seandainya Rehabeam dan pasukannya itu tidak mendengarkan firman Tuhan, sudah pasti terjadi pertumpahan darah ya. Luar biasa itu ya. Karena di sini dikumpulkan ini pasukannya cukup banyak ini yang dikumpulkan oleh Rehabeam ini ya. Dan terjadi perang saudara yang ya pasti mengerikan lah ya. Untunglah mereka mendengarkan firman Tuhan. Nah, apa kaitannya cerita ini dengan perubahan yang terjadi akibat COVID ini, khususnya kepada ibadah ya. Jadi dikatakan di sini nih, diprediksi ya bahwa mayoritas dari para pengunjung yang di gedung itu tidak akan datang lagi ke sana, tapi mereka tetap beribadah kepada Tuhan dan menjalankan misi lah pelayanan mereka. Bagaimana menghadapi perubahan ini? Kalau para pemimpin tidak mendengarkan firman Tuhan, memaksakan diri ya untuk kembali seolah-olah kepada kondisi sebelum COVID, nah ini yang akan menimbulkan banyak biaya lah ya pasti ada menimbulkan kerugian lah ya, karena tidak mengikuti perubahan yang memang Tuhan rencanakan. Kita percaya bahwa COVID ini bukanlah sesuatu yang kebetulan terjadi, tapi pasti ada rencana Tuhan dan memang Tuhan sudah rencanakan ada sesuatu lah. Nah, para pemimpin gereja ini harus mendengar firman Tuhan seperti Rehabeam. Di sini dia mendengarkan dan selamatlah ya, tidak terjadi pertumpahan darah. Jadi para pemimpin gereja ini harus belajar mendengar nih. Ini udah terjadi perubahan. Nanti kita lihatlah cepat atau lambat apa benar enggak yang diprediksikan di sini. Tapi saya sendiri yakin. Saya pernah beberapa bulan yang lalu saya ditanya sama teman, bagaimana ibadah di gedung? Saya bilang barangkali 40% berkurang ya. Tapi kalau di sini malah terbalik. Mayoritas tidak akan datang lagi ibadah di gedung ya. Tapi mereka tetap melayani Tuhan. Nah, jadi yang mau saya sharekan di sini adalah kepada para pemimpin, belajar mendengar suara Tuhan, bagaimana mengantisipasi, bagaimana melayani tetap ya. Tapi tidak ngotot dengan cara sendiri. Ya, kira-kira begitu ya. Bagaimana bisa melayani terus umat Tuhan, terus memperlengkapi umat Tuhan, tapi tidak memaksakan diri. Mendengar suara Tuhan lah intinya. Nanti Tuhan sendiri yang pimpin bagaimana caranya ya. Ini satu hal ya. Yang kedua saya mau bicara juga kepada orang-orang yang ini kelompok yang mendapat anugerah lah kalau saya mengatakan begitu ya, yang justru sudah dipersiapkan jauh sebelumnya. Ministry mereka sudah dipersiapkan jauh sebelumnya untuk menghadapi situasi atau perubahan karena COVID ini. Jadi ministry mereka justru
ya katakanlah tertolong melalui kondisi karena COVID ini, ya. Nah ini, ya puji Tuhan lah kalau saudara dan saya ya termasuk di dalam orang-orang yang memang sudah dipersiapkan Tuhan jauh sebelumnya untuk menghadapi perubahan yang terjadi karena COVID ini. Ya. Dan tentu orang-orang yang seperti itu ya memang orang-orang yang belajarlah ya mendengar suara Tuhan terus-menerus, melatih, minta dipimpin Tuhan sehingga tidak pernah terkejut, katakanlah begitu ya, oleh adanya perubahan. Tidak pernah menjadi kacau ya karena adanya perubahan ya. Jadi semoga kita termasuk golongan yang kedua ini. Golongan yang memang sudah dipersiapkan Tuhan jauh sebelumnya untuk menghadapi perubahan ya. Tapi apapun juga kondisi kita, yang termasuk mana kita, apa kita termasuk golongan pertama atau kedua, intinya inilah saatnya kita betul-betul perlu mendengar suara Tuhan ya. Pandemi ini udah pasti merubah ya. Nah, tapi bagaimana kita mendengar suara Tuhan sehingga kita katakanlah survive lah gitu ya. Tidak menjadi kacau balau ya, tidak menjadi stres, tidak menjadi bingung ya. Tapi tetap kita bisa survive, bisa melayani, tetap diberkati dan jadi berkat, kira-kira begitu ya. Jadi renungan malam ini singkat saja ya. Semoga kita bisa mendengar suara Tuhan lah menghadapi perubahan ini ya. Masing-masing orang harus tanya sendiri karena situasi kita masing-masing berbeda. Ada orang yang katakanlah pemasukannya ya dari gedung itu, dari aktivitas dalam gedung. Nah, itu efek sekali. Ada hamba Tuhan yang memang dia punya bisnis apa semua. Jadi masing-masing bertanyalah kepada Tuhan, mendengar suara Tuhan untuk menghadapi perubahan akibat pandemi ini. Semoga kita semua survive lah ya. Tetap melayani Tuhan, tetap semangat, tetap diberkati dan jadi berkat ya. Dan tidak menjadi merosot ya. Karena firman Tuhan bilang jalan orang benar itu seperti cahaya fajar, kian bertambah terang ya. Saat spiritual itu kian bertambah terang, tidak pernah kacau jatuh mendadak gitu jadi kacau begitu, tidak begitu. Itu justru jalan orang fasik. Jalan orang fasik itu begitu. Kalau lihat di Amsal pasal 4 itu ya. Puji Tuhan lah, inilah renungan malam ya. Sebelum saya beristirahat, semoga istirahat saudara juga baik. Selamat malam. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Amin.